Aduh, mudah mana ya, sampai mau pengen terawih mudah. Nah, jangan. Kenapa? Ini kuasa Allah. Dan ini pengaturan Allah. Kita beriman. Ini yang melakukan adalah Allah. Gak boleh protes. Iya. Sama antum punya rumah. Ya, antum ngecat rumahnya warnanya hijau. Terus ada orang bilang, kok hijau sih? Ya suka-suka gue di rumah-rumah gue kan. Nah, itu Allah itu begitu. Ya dunia ini semuanya milik Allah. Terserah Allah yang atur. Ya, mau hujan, mau terang, mau angin, terserah. Itu kita beriman kepada rububiyah Allah. Kita beriman terhadap perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, mengatur alam semesta. Ya, yang memiliki alam semesta, yang menciptakan alam semesta. Ya, Ar-Rabb, Al-Malik, Al-Khalqu wal Mudabbir. Ini inti daripada ya rububiyah. Ya. Al-Khaliq, Ar-Rabb, Al-Malik, Al-Mudabbir. Ya, mengatur, memiliki, menciptakan dan menguasai. Ya, kita bisa menguasai harta benda, tapi tidak mutlak. Ya, hanya sebagian. Kemudian bagaimana kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala? Apa uluhiyah Allah? Ya, kita beriman terhadap uluhiyahnya Allah. Artinya kita mengakui dan meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya zat yang berhak untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Apa konsekuensinya? Apapun selain Allah itu tidak berhak untuk disembah. Selain Allah tidak layak untuk diibadahi. Bagaimana lagi? Mereka tidak memiliki rububiyah. Nggak bisa ngatur hujan. Ya. Bisa nggak kalau hujan ngatur hujan? Ya. Nah, mendungnya udah luar biasa, ditahan biar nggak hujan, bisa nggak? Nahan kencing aja nggak bisa, apalagi nahan hujan. Nah, ya kalau hujan kan bisa nggak nahan kencing? Nah, bisa. Apalagi nahan mendung yang apa sih gelapnya nggak bisa. Terus yang terakhir beriman kepada asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Ya, kita tetapkan nama-nama Allah ya sesuai dengan yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Kita menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW tetapkan untuk Allah di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, itu iman kepada Allah itu menyangkut tiga kemuliaan Allah, uluhiyah Allah dan asma sifat. Berarti sudah beriman berlakulah istiqomah. Terus kita meyakini hal yang tadi itu sampai kita meninggal dunia. Tempuhlah jalan yang lurus, jangan menyimpang dari syariat sedikit. Jadi istiqomah itu begitu. Jadi bukan orang obor-oboran yang ngobong-ngobong sungkra. Nah, apalagi sungkranya Daud laras, pribadi laras, langsung bulat. Terus apa? Itu bukan istiqomah namanya. Namanya apa? Obor belakang. Ya, di awal mengencang. Begitu keadaan di kondisi kaum muslimin. Ketika satu Ramadan tiba, malam satu tarawih itu gimana masjid? Luber. Ya, luber masjid. Sekarang gimana masjid? Sepi. Ya, yang biasa sholatnya sampai gelar apa? Gelar tempat di halaman masjid. Nah, saking nggak muat. Itu hari pertama Ramadan. Hari ke-25 Ramadan bagaimana? Ya wis lewat. Ya, wis ngurusi pasar. Aduh, obor itu begitu. Ini serasi nama baik-baik. Itu daging besar bisa. Begitu. Dan nggak mikir, aduh saya ini dapat bayar kepada saya diampuni ke dosanya. Itu bukan istiqomah. Istiqomah itu terus. Ya, ibaratnya ada api lilin, terus dijaga itu sampai apa? Terus sampai mana? Jangan sampai mati. Jangan istiqomah. Terus kayak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang istiqomah itu luar biasa. Amalan yang subhanallah membutuhkan kesungguhan yang ya betul-betul ya. Kenapa? Karena ya namanya hati itu berubah-ubah. Iman itu kadang naik, kadang turun. Seringnya naik atau seringnya turun? Iman kita ini seringnya turun. Ya. Nah, waktu tiba hari Ramadan pertama itu, langsung kenceng itu. Ya, apanya imannya. Begitu lewat 2 hari 3 hari itu udah mulai kendor. Ya,
antara tips agar kita istiqomah itu satu, ya, kita selalu berteman dengan orang-orang soleh. Jangan tinggalkan majelis ilmu. Ya, kalau kita sedang hadir dalam majelis ilmu, kita apa? Sedang ngecas iman. Nah, sedang ngecas iman. Kenapa? Karena dalam majelis ilmu bersama kau hebat dan bilang, ya terus kita bawa hebat dan sudah benar bilang aja mustaqimah. Pokoknya saya berrahmat, maka fatimul malaika, pada kalau kita. Kau kemarin Rasulullah SAW. Nah, jadi ketika kita bermajelis ini, ya, rahmat Allah dulu, ketenangan dulu, malaikat mengintai kita. Nah, dan kita disebut namanya di sini makhluk Allah yang berdiri di atas langit. Nah, kedua kata-kata ini menyatukan amalan agama secara keseluruhan. Amantu billahi tsumma astaqim. Iman kepada Allah mencakup ikhlas dalam beribadah bentuknya dan istiqomah mencakup keteguhan dalam menempuh syariatnya, sehingga mencakup dua syarat diterimanya dan terkabulnya sebuah ibadah. Apa itu? Ikhlas dan mengikuti sunnah. Kita bacakan seri hadisnya. Yang pertama, semangat para sahabat dalam mencari ilmu karena Nabi SAW sering menerima pertanyaan dari mereka. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering disampaikan oleh para sahabat itu menunjukkan bahwasanya giroh mereka dalam mencari ilmu itu subhanallah luar biasa. Bagaimana tidak? Mereka adalah generasi terbaik umat manusia yang Allah keluarkan di muka bumi ini. Gak ada selain mereka yang lebih baik daripada generasi para sahabat. Khairul qurun qarni, kata Rasulullah. Sebaik generasi adalah generasi generasi para sahabat. Sumbal lagi yang aku, sumbal lagi yang lalu. Kemudian generasi setelahnya dan generasi setelahnya itu generasi para tabi'in. Ya, generasi para tabi'in adalah generasi muridnya para sahabat. Ya, jadi murid-muridnya para sahabat itu adalah generasi terbaik kedua. Kemudian generasi tabi'in, ya mereka milih murid lagi, namanya apa? Tabi'un tabi'in. Nah, ini tiga generasi yang disebut dengan salafus saleh. Nah, generasi para sahabat, generasi para tabi'in, dan generasi para tabi'un tabi'in. Ya. Dan nggak ada tuh malu untuk mereka. Bahkan mereka Ansor itu nggak malu menanyakan hal-hal yang sifatnya pemerintah kepada Rasulullah SAW. Nah, kalau kita kan mungkin malu, apalagi nanyanya sama Rasulullah SAW. Tapi mereka enggak. Nah, mereka Ansor itu tidak malu untuk bertanya hal-hal yang menyangkut agama mereka kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, kecerdasan Abu Amr atau Abu Amroh radhiyallahu karena mengajukan pertanyaan agung dan pamungkas seperti ini, sehingga tidak perlu lagi bertanya kepada siapa. Ya, nanya tapi sekali nanya bobotnya luar biasa. Wahai Rasulullah, ya katakan kepadaku perkataan singkat. Ya, yang mana aku tidak akan bertanya lagi kepada selain engkau. Ini menunjukkan kecerdasan Abu Amr dan semua sahabat itu cerdas. Ya, kalau nggak cerdas, ya nggak akan masuk bisa. Ya, kenapa Abu Jahal itu Abu Jahal? Padahal dulunya julukannya bukan Abu Jahal, apa? Abdul Hakam, orang yang pintar, cerdas, ya hikmah. Tapi kecerdasannya, kepintarannya, hikmahnya itu nggak membuat dia masuk Islam. Makanya kok orang cerdas kayak Abu Jahal itu kok nggak masuk Islam? Kenapa? Karena sombong. Nah, Muhammad dulu orang kemarin sore, saya udah pantasnya saya yang jadi nanti itu artinya ya tidak mendapatkan hidayah. Yang ketiga, saat bertanya tentang suatu ilmu sebaiknya mengajukan pertanyaan yang menyeluruh dan konkret agar semua informasi dan ilmu yang didapatkan tidak bercampur aduk seperti perkataan Abu Amr. Sampaikan padaku satu perkataan yang tidak akan aku tanyakan pada siapapun selain. Nah, jadi kata-kata ini agak janggal ya, karena apa mungkin para sahabat menanyakan masalah agama pada orang Islam tersebut? Ya mungkin ya, ini sebuah ungkapan ya saya itu akan bertanya hanya kepada Allah saja. Tapi para sahabat juga sama, saya bertanya kepada sama mereka. Karena bisa jadi ya ketika Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu ada sahabat yang tidak hadir, ya dibalik asyahid dan dakwah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Ya, jadi mungkin ya sangat memungkinkan para sahabat itu bisa bertanya kepada sahabat yang ilmunya lebih tinggi.
Nah, bahkan Abdullah bin Abbas usianya lebih kecil daripada sahabat-sahabat yang lain yang udah tua, itu ternyata bertanya kepada karena yang namanya ilmu itu nggak ada senioritas dilihat dari usianya, tapi dilihat sebagai sebesar apa pendalaman dari ilmu agama. Keempat, Nabi SAW diberi jawabul kalim. Tadi jawabul kalim itu kalau berkata itu singkat, potongannya itu tidak panjang, tapi subhanallah, maknanya itu menyangkup semuanya, menyeluruh dari berbagai semua sisi. Karena dia menampung agama dalam dua kata, yaitu beriman kepada Allah, kemudian berlakulah istiqomah. Di sini diperkuat